Temanya tentang identitas ya, status. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita akan bersama-sama membaca 1 Petrus 2 ayat 9 ya. Kita akan baca sama-sama ya. Kita akan belajar 1 ayat saja yang rahasia di dalamnya cukup besar sekali ya. 1 Petrus 2 ayat 9. 1, 2, 3. Tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. 1 Petrus ini Bapak Ibu, ini adalah suratan yang ditulis khusus untuk jemaat di Asia Kecil. Asia Kecil itu sekarang menjadi Turki. Turki itu berada di utaranya Israel. Jaraknya kira-kira 1100 km dari Yerusalem. Ya. Lah di Turki ini Bapak Ibu, ini termasuk wilayah jajahan Romawi. Oleh karena itu seluruh rakyat Turki pada waktu itu yang disebut dengan Asia Kecil itu, mereka mempunyai penyembahan kepada kaisar, wajib menyembah kaisar. Jadi patung-patung kaisar Romawi itu berada di perbatasan-perbatasan kota, dan setiap orang yang lewat harus menyembahnya. Sebab kalau dia tidak menyembahnya, jika ketahuan dengan prajurit, maka resikonya mereka harus dibunuh. Lah, orang-orang Asia Kecil ini juga menganut penyembahan kepada dewa-dewa. Ada dewa-dewa Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat ada jenis dewa-dewa, di situ juga ada dewa yang sangat keji, dewa kesuburan yang namanya dewa Artemis. Jadi seorang yang menyembah dewa kesuburan ini harus menyembahkan bayi, dan bayi itu dipersembahkan, dibunuh, diambil darahnya. Sisa-sisa bayi yang diambil persembahan ini kita bisa melihat di sejarah, berada di lembah Henon ya Bapak Ibu. Kalau kita melihat sejarahnya, Turki ini, Asia Kecil ini cukup luar biasa penyembahan berhalanya. Tetapi ada orang-orang yang mengenal Kristus, orang-orang jemaat-jemaat yang dibangun oleh Rasul Petrus ini mulai makin berkembang, makin banyak. Karena jemaat ini yang biasa bersama-sama dengan mereka menyembah dewa, dia datang ke kuil-kuil. Sekarang mereka tidak menyembah dewa lagi, tapi mereka bersekutu bersama menyembah Yesus Kristus Tuhan. Lah orang-orang di sekitar itu Bapak Ibu, teman-teman mereka, saudara mereka menganggap, loh ini ada aliran sesat ini. Jadi orang percaya pada Yesus dianggap aliran sesat teman. Mereka melaporkan kepada para prajurit sehingga sampai kepada waktunya Kaisar Nero berkuasa, maka terjadi penindasan, pembunuhan terhadap para jemaat yang ada di Asia Kecil itu. Bapak Ibu, bagaimana keadaan kondisi jemaat kalau ditekan, bahkan sudah mengancam jiwa, otomatis dia ada yang mulai imannya mulai balik lagi, mau kembali lagi ke kepercayaan asalnya. Tetapi Rasul Petrus, karena dia adalah seorang hamba Tuhan, diurapi, suratnya saja saat dibacakan di seluruh jemaat Asia Kecil, orang-orang yang takut mau meninggal Kristus, dia bangkit, dan semangat dan jumlah mereka semakin besar jumlahnya. Petrus mengingatkan tentang status umat yang ada di Asia Kecil. Tetapi kamu, dia berkata kamu kepada jemaat-jemaat ini, kamu adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Makanya setelah dia mendengar rema itu, jemaat ini tidak semakin mundur, semakin maju dan semakin besar jumlahnya. Petrus ini menguatkan jemaat, mengingatkan kembali seperti Musa mengingatkan bangsa Israel yang generasi muda untuk masuk Kanaan. Jadi pada waktu generasi muda Israel mau masuk Kanaan, dia diingatkan sama Musa, ini loh statusmu, ingat, kamu ini bangsa pilihan Allah, umat yang kudus, yang harus menjaga statusmu supaya pada waktu kamu di Kanaan
tidak jatuh. Mungkin Bapak Ibu tanya, kok generasi muda Israel Pak, yang tua kemana? Yang tua kemana Bu? Generasi tuanya Israel itu kemana? Meninggal. Meninggal di mana itu? Kenapa kok meninggal? Tidak taat. Waduh, pintar sekali ya. Tidak taat. Karena orang-orang Israeli kalau ada masalah, yang dibicarakan Mesir. Dia kurang makan, bicaranya Mesir. Dia ada problem, gak ada daging, bicaranya Mesir. Tetapi generasi baru Israel, dia nggak pernah bisa Mesir. Dia bisanya Kanaan, dia bicaranya Kanaan. Ini adalah simbol Bapak Ibu. Mesir itu gambaran dunia. Jadi kalau saudara saya ada problem permasalahan masih bicara tentang aku pengen di kono, aku pengen ini, aku pengen kono. Saudara rewel. Jemaat rewel. Maka itu gambaran orang-orang Israel tua. Mereka dibinasakan semua di padang gurun. Gimana Pak? Kalau generasi baru Israel, mereka adalah generasi yang dilahirkan di padang gurun, artinya orang-orang yang bisa keluar, orang-orang menang dalam proses padang gurun. Mereka berbicara terus Kanaan, mereka bicara tentang masa depan, mereka bicara tentang yang akan datang. Dia tidak melihat yang sekarang. Makanya iso gak iso kudu Iso. awas gak rewel. Statusnya ini, coba saya mau minta Mas Wali baca Ulangan 7 ayat 6. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Israel, Bapak Ibu tahu, dan kita sering belajar, Israel adalah umat pilihan Allah. Umat yang dipilih khusus untuk keperluan Allah. Dari sekian bangsa, dia dipisahkan dari bangsa-bangsa lain untuk keperluan Allah. Israel adalah umat kepunyaan Allah. Lah, sebelum kita akan bahas selanjutnya Bapak Ibu, kita akan belajar dulu tentang historisnya ya, supaya saudara saya tahu status saudara dan saya. Tadi Petrus menegaskan kepada seluruh orang yang percaya Yesus di Asia Kecil bahwa mereka adalah umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. 4 status mereka. Yuk kita belajar tentang gramatikalnya supaya saudara tahu Rasul Petrus itu nulisnya maksudnya apa gitu. Sebab kalau kita nggak lihat gramatikalnya kita nggak tahu ya. Nah, ada yang namanya bangsa yang terpilih. Dalam Alkitab saudara ditulis bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih itu Bapak Ibu, bahasa aslinya adalah genos elekton. Next. Genos elekton. Next. Genos berkembang menjadi kata-kata gen. Berarti keturunan. Genos adalah umat, genos adalah bangsa, genos adalah keluarga. Genos. Kata elekton Bapak Ibu itu berasal dari kata elektos. Ya, artinya yang dipilih. Jadi genos elekton, umat yang dipilih oleh Allah, bukan karena dia pinter, bukan karena dia pandai, tetapi benar-benar Allah itu memilih dia karena kasih karunia. Jadi setiap orang percaya adalah umat yang dipilih Allah karena kasih karunia kepada setiap orang. Jadi saudara dan saya punya status pertama adalah saudara dan saya adalah umat pilihan Allah. Status yang pertama, genos elekton. Sama dengan pada waktu Musa berbicara tentang genes elekton, ada Israel dipilih karena dia bukan karena besar, bukan karena kecil, tapi dipilih karena dia meneguhkan kembali perjanjiannya dengan Bapak Abraham, bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Nah, kalau kita belajar bahasa aslinya itu Bapak Ibu, maksudnya seluruh bangsa satu dunia ini akan melihat Israel menjadi bangsa yang besar
dan seluruh bangsa ini akan datang berduyun-duyun menyembah Allahnya Israel. Itu maksudnya perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi dalam konteks sejarahnya Israel gagal. Kita lihat, belajar dulu bahasa aslinya. Yang kedua, next, ada istilah imamat yang rajani, ya, basilion herateumah. Basilion, kalau kata basilion nanti berkembang dari kata batalion, berarti hubungannya dengan kekuasaan, kekuatan. Lah, basilion, Bapak Ibu, artinya adalah berotoritas raja. Statusnya adalah saudara, statusnya adalah raja. Lah, herateumah itu artinya adalah ditugaskan menjadi imam. Jadi setiap orang percaya itu adalah umat yang ditugaskan untuk menjadi imam yang berstatus raja, imamat yang rajani. Jadi saudara saya itu statusnya imam yang berotoritas raja. Ayo senggol kanan kiri ini, ini imam. Anda tahu nggak status imam itu? Pada waktu orang-orang Israel, Bapak Ibu, dosa, melakukan kesalahan besar atau kecil, punya problem, dia datang kepada Tuhan untuk menyelesaikannya. Dia nggak bisa langsung, tapi lewat imam. Jadi imam ini perantara antara umat dengan Allah. Yang bagian ngomong-ngomong sama Allah itu umat nggak ngomong. Punya problem masalah jatuh 1 tahun berbuat dosa, pokoknya umat gawa persembahan yang tidak bercacat, datanya kepada imam, kepada Tuhan, datang pada imam. Imam periksa persembahannya, dia menyerahkannya kepada Tuhan. Yang mengampuni dosa mereka, umat ini adalah imam selama 1 tahun. Hebat gak? Imam bisa mengampuni dosa umat loh. Oleh karena itu, karena saudara dan saya imam itu perilakunya, gaya hidupnya harus kudus, karena Allah itu yang ngomong-ngomong sama Allah itu namanya imam. Jadi kalau saudara menjadi orang Kristen yang sesungguhnya pengaku Kristus, saudara dan saya harus hidup karena saudara dan saya ngomongnya langsung sama Tuhan, tidak ada perantara. Basilion herateumah, saudara dijadikan imam, tapi statusnya raja, bisa memutuskan karena raja. Oleh karena itu firman Tuhan bilang gini, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di. Seorang imam hidupnya terus berkesinambungan. Sekarang saudara hidup hari ini 80 sampai 100 tahun, betul? Tetapi bukan berhenti, tapi saudara yang punya status imam, yang mempunyai kemampuan bertahan ke status imam, saudara akan punya hidup lagi berapa tahun lamanya? Berapa tahun lagi Bu lamanya? 1000 tahun. Coba Mas Malik, Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematiannya kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Jadi orang Kristen yang mempertahankan identitasnya sebagai imam, maka saudara dan saya akan memerintah bersama Kristus dalam kerajaannya. Berapa tahun Bapak Ibu? 1000 tahun. Lama apa sedikit kok? Kita hidup di dunia ini loh, setiap hari kita ngoyo, itu paling maksimal 100 tahun, dan ini kita siapkan 100 tahun. Ini tanah buat warisannya anak si cilik, ini warisannya buat anak-anak meloro, ini warisannya buat ini mobil untuk anak-anak siji, ini mobil anak-anak meloro, ini anak belum telu. Nanti bapak meninggal, nggawa kotak peti sama baju seperangkat, semuanya ditinggal. Saudara siap nggak untuk menghidupi kehidupan yang 1000 tahun itu? Ya, karena saudara dan saya itu sifatnya akan memerintah bersama Kristus. Dan
Kalau saudara saya bertahan, mempertahankan status saudara sebagai imam, maka saudara akan dibangkitkan dan saudara saya tidak akan mengalami kematian yang kedua. Nanti kesempatan berikutnya saya akan bahas yang berikutnya ini ya, tentang pelayanan saudara itu ada upahnya enggak di kerajaan 1000 tahun. Nanti berikutnya ya. Jadi yang dimaksud dengan Basilion Heratomah atau imamat yang rajani, saudara dan saya ditugaskan menjadi imam tapi statusnya raja. Imam yang status raja. Ingat-ingat, karena saudara dan saya ini seorang imam, maka saudara punya kekuasaan untuk berbicara langsung kepada Tuhan. Apa problemmu? Apa masalahmu? Ngomongnya langsung kepada, bukan pada media sosial, bro. Ngomongnya kepada Tuhan, bukan curhat di media sosial. Curhatnya kepada, karena status kita imam. Saya sering melihat anak-anak Tuhan itu statusnya tidak pernah Yesus adalah Kristus Tuhan. Dia selalu menceritakan tentang hidup ini kok soro yo. Jadi Kristen kok soro yo. Saya lihat statusnya mesti gitu aja Bapak Ibu. Tapi saya percaya di Jumat anugerah statusnya iso gak iso kudu pokoknya gak rewel ya. Ingat ya Bapak Ibu, statusnya adalah imam ya. Yang ketiga adalah tentang next, bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus, eknos hagion. Eknos berkembang dari kata etnis, berarti keturunan, suku, keluarga. Hagion, hagion adalah yang dipisahkan. Jadi etnos hagion adalah umat yang dipisahkan. Nanti Pak Peter ya. Sini Pak. Contohnya pakai batuan aja saudara. Ini saya sama Pak Peter di sini, Bapak Ibu. Ngumpul ini koncone wakai ini, sukain ngerasani tonggone di sini. Ngobrol, ngerasani maratuane ya ini ngelompok di sini saudara. Sak grup saya nih, sak geng ini. Ini kumpul. Apa Pak Prima kini ya bisa jadi pendeta ini kelompok kabeh. Iki sudah ngerasani penggresoni yo ngerasani tonggone, yo gosip, yo judi barang yo main remi itu loh, ndak jago malam toh. Yo ngombe, swampur sini saudara. Pokoknya kita melakukan hal-hal seperti biasanya kita temukan di masyarakat. Ya minum, ya merokok, ya gosip, ya ngerasani mertuane, ya ngerasani mertuane wedok. Barang saudara, si malam masuk ngerasani mau mertua gitu loh saudara. Yo pokoknya kita ngobrol tentang masalah-masalah kebiasaan kita di luar. Tetapi pada waktu saudara saya itu menjadi statusnya menjadi bangsa yang kudus, ini dipisah. Balik orang apa? Dipisahkan. Ini sih ngobrol nih, sih ceritakan masalah tonggone, mitane poke ngapusi, bohong, sakit hati ngelompok sini. Tapi dia sudah dipisahkan. Perkataan dia sama kita sama nggak? Harus dipisah. Pak Peter tadi di sini perkataannya bareng kayak kita. Kerasani tonggone, sakit hati, marah-marah, maki-maki, gak jujur, bohong, di sini semua. Tetapi karena dia sudah dipilih Tuhan, dipisahkan, maka dia dipisahkan. Dipisahkan enggak kumpul Bapak Ibu? Dia ada di sana sekarang dipisahkan. Pak Peter ikut di sini lagi enggak? Enggak di sini lagi. Perkataannya enggak di sini lagi. Dia perkataan sekarang bersama Allah di sana. Ngomongin tentang Tuhan, tentang Allah ngomongnya. Bukan di sini lagi ngomongnya. Jadi kalau saudara dan saya adalah umat yang dikudus, saudara harus mau dipisahkan dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, dengan orang-orang yang menolak Tuhan. Saudara harus mau dipisahkan. Kalau saudara masih kumpul, perkataannya maksudnya bukan orangnya tidak kumpul, perkataannya masih kumpul, masih seperti mereka, saudara itu termasuk nggak mau dipisahkan. Saudara bukan umat Tuhan. Oleh karena itu sudah ingat, status saudara adalah bangsa yang kudus, bangsa yang harus mau dipisah. Pak, tidak dipisahin. Oh, Pak, menderita aku Pak, sakit. Loh,
ikut Yesus itu penak orang? Gak ada yang penak. Ikut Yesus itu harus menderita. Pikul salib. Pada waktu saudara tadi ngerasani moro tuamu di sini, itu nikmat loh, seneng loh. Pada waktu engkau dipisahkan, engkau harus bicara tentang Tuhan, itu penderitaan loh. Karena kebiasaannya melakukan yang rasa nikmat, dipisahkan. Sudah nggak boleh ngomong lagi, tapi ngomong tentang Tuhan, itu sakit loh, itu penderitaan loh. Pada waktu sini kita, harus dibalas yo, dendam itu harus mati dipisah. Kurang ajar, harus dilawan, dia mau dilawan. Tapi pada waktu saudara mengenal Kristus, saudara dipisahkan. Saat saudara disakiti, aku harus mengasihi dia. Saat saudara disakiti, saudara mengampuni dia. Itu penderitaan loh. Itu sakit. Itu namanya salib. Jadi yang disebut dengan penderitaan itu bukan karena saudara dipukuli dulu, tapi kesenangan saudara yang ditarik menjadi kesenangan Tuhan itu loh. Saudara harus mengorbankan kesenangan saudara, itu sakit. Etnos hagion. Yang keempat, satu saudara adalah umat kepunyaan Allah. Lah di Alkitab kita bahasa Indonesia Bapak Ibu, itu ada satu kata yang tidak diterjemahkan. Itu bahasanya, itu mungkin PP-nya kurang bagus. Laos eis periposen. Laos eis periposen. Lah itu kalau di Alkitab kita nggak ada kata es, cuma Laos periposen. Laos itu umat, bangsa, keluarga, ya. Periposen itu artinya kepunyaan Allah. Tapi kata eis itu artinya yang menjadi. Kata yang menjadi itu tidak ditulis di Alkitab saudara bahasa Indonesia, tapi di bahasa aslinya. Tadi malam kamu saya sudah belajar cari bahasa aslinya, ya. Es itunya yang menjadi. Jadi kalau Laos es periposen, umat yang menjadi kepunyaan Allah, umat yang hidupnya milik Allah. Jadi kalau umat hidupnya menjadi milik Allah, umat ini punya hak hidup enggak? Punya otoritas hidup sendiri enggak? Enggak punya. Jadi hidupnya umat ini milik siapa? Milik Allah. Kalau dia adalah menjadi milik Allah, maka mereka statusnya, hidupnya menjadi hamba Allah. Oleh karena itu setiap orang percaya adalah Laos eis periposen, seorang hamba Tuhan. Saudara masih ingat kisahnya Maria yang harus mengandung bayi Yesus? Karena aku ini hamba Tuhan, jadilah seperti yang kau katakan. Jadi status saudara ada 4. Yang pertama, umat pilihan. Tadi yang dipilih itu segera harus dipisah loh dari banyak orang. Yang kedua, imaman yang rajani, artinya saudara seorang imam statusnya raja. Yang ketiga, saudara adalah bangsa kudus, artinya orang yang kudus dikuduskan. Saudara ada orang yang mau dipisahkan perilakunya, gaya hidupnya. Mas Ferry bilang apa? Paradigmanya, cara pandangnya dirubah, ditarik menjadi cara pandangnya Tuhan. Perkataannya perkataan tentang Tuhan, perilakunya perilaku tentang Tuhan. Pak, aku kadung karaoke Pak. Lek karaoke itu Pak enak sejoget-joget Pak. Sing sedino kanggo sapa? Ayo katakan, sing sedino kanggo wong liya. Enak Pak rasa. Saat saudara dipisahkan, nyanyinya enggak? Nyanyinya ganti. Nyanyinya sudah ganti lagi. Iso gak iso, kudu iso. Ambil joget tapi beberapa. Jadi lagunya berbeda. Karena apa yang kau ungkapkan itu keluar dari hati. Jadi yang nama dipisah itu nggak campur itu. Waduh Pak, kaset itu diomong satu lebok ya. Sini campur sari Pak. Apa mana sing suka teki Pak? Yo akeh. Lha kok apa diobong Pak? Terserah saudara. Koleksilah pujian-pujian untuk mengagungkan nama Tuhan, karena saudara itu hamba Tuhan. Saudara adalah hamba Tuhan. Status ini yang diingatkan oleh Petrus untuk jemaat di Asia Kecil
Ternyata kalau sudah baca seluruh konteksnya, itu berlaku untuk semua orang yang percaya Yesus Kristus Tuhan. Yang nggak percaya Pak, nggak bisa dipertahankan. Tapi kalau sudah berkeputusan untuk percaya kepada Yesus, maka empat status itu harus dipertahankan. Tujuannya apa? Saudara, saya dipanggil 1 Petrus lagi, next. Nah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Nanti kita simpan dulu kalimat ini, kita lihat yang terakhir. Tadi kita tahu bahwa Israel itu bangsa yang dipilih Tuhan, ya. Tapi Bapak Ibu, yang kita pelajari Alkitab itu, separuh Alkitab itu isinya tentang Israel. Israel yang gagal secara historis. Karena bangsa-bangsa yang lain masih belum mengenal Yesus, karena Israel selalu menolak tentang Kristus. Sehingga Rasul Paulus, Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 10, judul itu, coba saya mau lihat Bapak Ibu buka 1 Korintus pasal 10 ayat 1, tapi judul itu ya, judulnya saja dibaca bareng. 1, 2, 3. Israel sebagai suatu peringatan. Kurang bareng ya, judulnya ya. 1, 2, 3. Israel sebagai peringatan. Loh, judul itu loh saudara, Israel sebagai peringatan. Padahal dia bangsa yang dipilih Allah. Tapi Rasul Paulus langsung menegalkan Israel sebagai peringatan. Kenapa? Di Korintus ini Rasul Paulus melihat orang Korintus persis orang Israel. Dia ibadah seperti orang Israel, pakai jubah seperti orang Israel, ibadah persis orang Israel. Tetapi tingkah lakunya jahat di mata Tuhan. Dia memakai imam-imam seperti orang Yahudi di Korintus itu, tetapi dia masih berbohong, membohongi Tuhan. Ya, dia masih mempersembahkan korban-korban hewan yang bercacat. Dia masih juga percaya dengan dewa. Sehingga pada waktu Paulus menekankan kembali sama mereka, Israel sebagai peringatan. Coba Mas saya dibaca ayat 11. Israel sebagai peringatan, Mas. 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, Israel sebagai contoh tapi peringatan. Jadi kok nyontoh Israel tapi peringatan Bapak Ibu. Jangan sampai kita gagal seperti Israel. Jadi setelah historis itu Israel gagal. Loh Pak, itu kan katanya sejarah Pak. Coba kalau saudara baca di Matius 22 ayat 1 sampai dengan 14. Tapi ayat 1 sampai 13 itu bunyinya begini. Tidak usah baca nih kelamaan. Jadi Yesus itu memberikan perumpamaan, ada seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan. Ya, seorang raja mengadakan. Terima kasih Bu. Seorang raja yang mengadakan pesta perkawinan. Dia memberikan undangan dan seorang orang yang diundang ini alasan siung baru nikah dan sebagainya. Nanti baca sendiri ya di Matius 22 ayat 1 sampai 13. Maka raja ini memberikan undangan lagi yang kedua. Malah utusan malah dibunuh oleh mereka. Sehingga raja ini membuka kesempatan siapapun orang yang ditemui di jalan-jalan, di tikungan, undang semua masuk dalam perjamuan ini. Saudara, akhirnya berbondong-bondong semua orang itu masuk di dalam perjamuan pesta kawin itu. Tetapi pada akhir ayat itu, ayat 14, Yesus ngomong begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang coba Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, banyak yang dipanggil jadi Kristen, banyak yang dipanggil menikmati kasih karunia Tuhan, banyak yang dipanggil menikmati Tuhan, berkat-berkat Tuhan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang siapa yang dipilih Bapak Ibu? Adalah saudara dan saya yang mempertahankan status saudara sebagai imam dan sebagai hamba Tuhan. Saudara harus mau dipisahkan karena saudara umat yang dipilih. Pak, gak enak berarti Pak hidup sih di dunia. Saudara, saya masih kerja Bapak Ibu, masih campur, masih sama-sama, tapi gaya perilakunya, gaya hidupnya, cara pandangnya, paradigmanya berbeda.
memandang kenyataan dunia ini lagi sepi, lagi sulit ekonomi. Tapi saudara berpikirnya berbeda cara pandangnya. Di dalam kesulitan inilah berkat Tuhan dinyatakan. Mujizat itu terjadi kapan Bapak Ibu? Apa pada waktu dunia baik-baik lagi kelimpahan mujizat datang? Enggak. Mujizat datang pada waktu kesulitan itu datang. Kenapa ekonomi sekarang ini terjadi, ekonomi sudah merosot? Terus berkata, ini ekonomi merosot loh, pendapatan sulit loh, kita hancur loh, kita lebur loh. Itu orang yang tidak punya cara pandangnya Tuhan. Tapi saudara yang dan saya yang dipisahkan, cara pandangnya berbeda. Ya, ekonomi sudah ini, tapi sulitnya ekonomi ini akan dibuktikan Tuhan bahwa saudara akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena akan mengalami mujizat pada waktu kesulitan. Mujizat itu datangnya pada waktu kesulitan. Kalau kita nggak mengalami kesulitan, dapat berkat, itu bukan mujizat. Mujizat itu terjadi pada waktu kita mengalami kesulitan. Ya. Jadi dari sini kita tahu ya Bapak Ibu, kita ini suruh lihat bangsa Israel yang gagal itu sebagai umat pilihan Allah. Dan saudara, ditegaskan oleh Rasul Petrus bahwa saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, yang menjadi hamba Tuhan. Bagaimana caranya supaya bisa berhasil bertahan status ini supaya sampai saudara saya dipanggil Tuhan? Artinya sampai saudara saya itu mengakhiri hidup dunia itu, caranya ya apa supaya kita bisa bertahan? Di Alkitab Perjanjian Baru ada satu sosok perempuan yang berhasil mempertahankan statusnya sebagai umat pilihan. Siapa dia? Di Alkitab Perjanjian Baru itu ada sosok perempuan yang berhasil mempertahankan statusnya sebagai umat pilihan, dan dia betul-betul dipakai Tuhan yang luar biasa karena dia mampu. Siapa dia? Perempuan itu namanya siapa? Maria. Saudara bisa itu mau ngomong saudara atau nggak bisa ya loh gitu loh. Siapa nama perempuan itu? Maria. Pada hari ke-6 Maria kedatangan malaikat siapa? Gabriel. Maksudnya pada bulan ke-6 itu, maksudnya 6 bulan setelah Elizabeth mamanya Yohanes Pembaptis itu mengandung. Jadi Yohanes Pembaptis umurnya 6 bulan. Malaikat Gabriel datang kepada Maria. Salam Maria. Apa Maria langsung bilang, oh terima kasih Tuhan, salam kembali? Respon Maria apa? Terkejut dan takut. Nanti baca sendiri ya, Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Baca sendiri, itu ayatnya gitu. Jadi pada waktu malaikat datang menemui Maria, Maria ini lagi tunangan Bapak Ibu. Jadi dia sudah nulis sama Yusuf itu, nanti tanggal saat ini apa dia menikah, punya anak ini kayak itu, punya rumah, punya ini. Dia semua rancang semua itu si Maria sama Yusuf. Tapi pada waktu malaikat datang kepada Maria, salam Maria, artinya salam itu adalah kasih karunia, karis atau favor, datang pada Maria. Maria ini bisa menolak, bisa tidak. Makanya dia terkejut karena apa? Dia punya pilihan menolak atau menerima. Yang kedua, dia takut. Maria takut kenapa Bapak Ibu? Karena pada waktu itu di kerajaan Yahudi itu, masyarakat Yahudi tergantung adanya namanya hukum perkawinan kidusin. Hukum perkawinan kidusin ini begini. Jadi orang yang bertunangan itu diikat secara hukum sah. Selama 1 tahun mereka tidak boleh berzina, berkumpul atau berhubungan sama istri. Kalau diketahui maka hukumnya ada rajam batu atau hukuman mati. Itu kidusin. Lah ini berjalannya 1 tahun Bapak Ibu, supaya dalam 1 tahun mereka betul-betul melihat kesucian mereka masing-masing. Juga untuk keluarga yang kurang mampu, dia mengumpulkan yang namanya anggur. Karena dalam pernikahan yang namanya yang kedua neusin, hukum neusin itu harus ada anggur dalam pernikahan itu. Ya, oleh karena Maria takut karena dia masih bertunangan kok hamil, nanti aku lah dirajam batu. Maka Maria takut. Tetapi Maria itu kalau Katolik saudari lihat, pada akhirnya Maria terima nggak itu? Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Terima nggak dia? Terima. Kalau dia terima, kita lihat dia umat pilihan, dipilih Allah untuk mengandung. Yang kedua, dia umat yang dikuduskan. Jadi perempuan ini dipisahkan dari perempuan yang ngandung yang lainnya. Dia kandungannya khusus. Dia menjadi kepunyaan, menjadi hamba. Maka dia berkata, aku ini hamba Tuhan.
jadilah seperti apa kau katakan. Artinya Maria ini menjaga hidupnya karena dia imam, dia nggak berhubungan badan sama Yusuf sampai bayi Yesus itu lahir. Bapak Ibu, kalau saudara melihat ini, Maria itu pertama menerima kasih karunia, menerima bahwa dia harus mengandung. Maria responnya kaget, terkejut, tapi pada akhirnya Maria tahu statusnya bahwa dia adalah hamba Tuhan, dia terima. Lah, karena Maria terima status itu, akhirnya Maria apa? Jadi apa Bapak Ibu? Tadi kan belum mengandung. Karena dia terima, sekarang jadi apa? Mengandung. Ya, mengandung benih ilahi bayi Yesus. Ya, kandungan itu semakin besar, semakin besar. Maria ini kalau nggak salah Bapak Ibu, kalau nggak salah ya, itu nggak suka pedes Bapak Ibu. Maria ini. Tapi karena bayi ini sedang mau pedes, Maria mau nggak mau merubah kebiasaannya, ya mau pedes, akhirnya mau pedes Bapak Ibu. Maria itu. Kalau nggak salah Maria itu nggak suka durian. Tapi karena bayi ini saudara, mau nggak mau Maria mau semua durian kudu mutah kok Maria. Tapi karena bayi ini, Maria jadi suka durian. Herannya lagi, Maria itu tidak suka rawon babi. Lah kok gara-gara Maria mengandung ini saudara, lah kok bidino jalur rawon babi saudara. Tahu saudara maksudnya ini? Bahwa bayi ini merubah kebiasaannya Maria. Pernah nggak Pak Ibu nyidam? Lah ini Maria nyidami tiap hari saudara. Artinya bahwa bayi yang dikandung Maria ini itu merubah pola pikirnya Maria, mengubah kebiasaannya Maria, merubah karakter Maria, merubah cara pandangnya Maria. Bayi semakin besar bayi itu, semakin gede bayi itu. Maria yang biasa larinya kenceng, Maria gak iso lari, walon lah ini, malah demen-demen sing ketok malah bayi ini. Ini simbol bayi. Semakin besar bayi itu, maka yang nampak itu bayinya. Pribadi Marianya semakin berkurang. Semakin saudara karakter Yesus semakin besar di dalam hidup saudara, maka karakter saudara saya itu makin hilang. Yang nampak karakter Kristusnya. Nah, ternyata Maria mengandung itu ada batasnya Bapak Ibu. 9 bulan. Kalau kita lihat ibu mengandungnya 9 bulan 10 hari. Maria sama dengan saudara dan saya. Keluarga saya dengan ibu maksudnya. Maria sama dengan ibu. Dia mengandung 9 bulan 10 hari. Dan itu bayi dilahirkan. Pada waktu bayi Yesus dilahirkan, sampai Maria diculik. Enggak, karena Maria masih menghidupi bayi ini, masih mimik, masih dikasih makan, sampai dirawat, hidup ke bait Allah bersama. Artinya setelah bayi itu lahir, Maria selalu bersama-sama dengan bayi itu. Bayi itu naik jadi besar, jadi anak, jadi anak. Maria bersama-sama dengan Yesus selalu kemana-mana sebelum Yesus berkarya itu. Kalau sudah baca kisah sejarahnya, ke bait Allah Yesus diajak. Jadi Maria itu hidup bersama dengan bayi ini. Tadi dikandung, sekarang bayi lahir, dia hidupnya itu bersama dengan Yesus. Saudara lihat kejadian Maria ini. Maria yang selalu hidup bersama Yesus. Masih ingat Maria punya masalah keluarganya di Kana? Ada keluarganya yang menikahkan tapi kehabisan anggur. Kalau kehabisan anggur itu berarti keluarga itu adalah aib. Tapi karena Maria, keluarga nggak jadi aib. Maria bisa menolong keluarganya. Dia lapornya kepada anggur habis dalam pernikahan itu, harusnya Maria lapornya kemana? Kepada pemilik pesta, pemilik hajat. Ayo coba saudara, misalnya saya dijadikan konsumsi, saya habis karena saudara menikahkan, saya lapornya pasti pada saudara, Pak, habis ini jamuannya, babi ini habis gimana? Tapi Maria enggak loh. Dia nggak lapor pada yang punya hajat, tapi dia lapornya kepada Yesus. Kenapa kok lapor kepada Yesus? Karena Maria tahu bahwa yang hidup itu, yang dikandungnya dan yang dilahirnya dan yang hidup bersama itu, dialah Allah yang luar biasa yang dia tahu. Bagaimana caranya supaya saudara bisa mempertahankan status sebagai seorang imam, sebagai seorang hamba Tuhan sampai saudara dipanggil Tuhan? Caranya tidak ada lagi. Contoh yang namanya Maria. Pak,
Lah lek contoh Maria lah, apa kok wis hamil Pak? Apa kok wis ora hamil lho? Lah sing lanang-lanang sing gede-gede proteinnya apa hamil Pak? Hamil dhisik ora. Setiap orang percaya Yesus, pada waktu saudara memutuskan percaya Yesus, maka saudara diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 pasal 1 ayat 12 ya. Nah, pada waktu Roh Kudus turun atas saudara, maka saudara diberikan kuasa. Pada waktu saudara percaya Yesus, maka firman itu sesungguhnya sudah tinggal, benih itu sesungguhnya sudah tinggal di dalam mulut dan hati saudara. Coba Ulangan 30 ayat 14 Mas Balik. Ulangan 30 ayat 14. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Jadi firman pada waktu sudah percaya Yesus, firman itu tinggal di dalam hati saudara dan di dalam mulut saudara. Satu lagi, Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Roma 10 ayat 8. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Tadi di 1 Petrus 2:9, tujuan saudara dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, dipanggil untuk menjadi imam yang sejati adalah untuk memberitakan perbuatan dia yang besar. Maksudnya apa? Diperjelas di sini. Firman yang ada di dalam hati dan mulut saudara, ya, itulah yang harus saudara beritakan. Firman katakan, tetapi apa katanya? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Dipertegas, firman yang kami beritakan. Bagaimana Pak saya memberitakan firman? Saya nggak bisa punya pengalaman dengan firman. Maka itu Bapak Ibu, cara yang paling tepat kita ajarkan agar saudara dan saya tetap bisa mempertahankan status saudara sebagai imam dan hamba Tuhan. Mau nggak mau saudara harus mengandung. Wah, jadi tegang kalau sudah mengandung. Mengandung apa Bapak Ibu? Benih firman. Benihnya di mana? Di hati dan di mulut. Sudah ada toh? Benihnya sudah ada belum? Benih firman itu sudah ada belum di dalam diri saudara? Sudah ada. Sekarang saudara harus caranya mengandung, karena benih sudah ada, maka seperti Maria saat dia mengandung, maka dia menghidupi firman. Artinya firman yang ada di dalam diri saudara itu lakonono, praktek toh. Karena saya pagi itu bangunnya jam 8, karena saking mengandung bangunnya jam 4. Lapo Pak? Baca firman, berdoa setiap hari. Karena saya lagi kerja, jadi lek pulang jam 5 itu wis kesel. Lek kon ibadah di luar hari Minggu, saya malah sangat kesel. Tapi karena saya lagi mengandung firman, tek jam 5 ket koma, aku gak sempat terus budal nang kerja ibadah tengah minggu hari Rabu. Karena saudara lagi mengandung. Saya biasanya tidak suka ikut kegiatan-kegiatan gereja dan sebagainya, tapi karena saudara mengandung, maka saudara memaksa diri saudara untuk mengikuti semua kegiatan-kegiatan yang Tuhan berikan pada saudara. Karena saudara statusnya adalah hamba Tuhan. Kebiasaan saudara untuk berdoa pagi, membaca firman, beribadah rutin setiap hari, Bapak Ibu, itu membuat kerohanian saudara, membuat karakter saudara, membuat cara pandang saudara akan berubah, akan seperti yang saudara hidupi. Saudara mau hidupi firman yang mana? Saya mau hidupi firman tentang keuangan Pak, karena ekonomi saya nggak bagus. Saudara harus menghidupi tentang keuangan. Ya hidupi keuangan itu saudara, lakukan keuangannya diajarkan kita. Saya mau hidupi tentang keluarga Pak, karena saya tengkar terus tiap hari Pak. Hidupi firman tentang keluarga di Alkitab itu. Saya mau bangun hubungan dengan Tuhan Pak, karena saya gersang kalau nggak memuji Tuhan. Hidupi saudara, sampai saudara bisa mewujudkan dalam perilaku sehari-hari. Bapak Ibu, saya
melihat Maria mengandung ini kok 9 bulan 10 hari ya, saya bingung. Orang kalau sudah hamil dan tidak melahirkan dalam waktu 9 bulan 10 hari, maka kandungan yang dibuat bobok bayi, kandungan yang dibuat memberi makan bayi, kandungan itu bisa membunuh bayi ini. Jadi kalau saudara dan saya sekarang ini mengandung firman, benihnya sudah ada di mulut dan mati, saudara mengandung firman, batasnya waktunya 9 bulan 10 hari, paling lama 40 minggu. Kalau saudara nggak bisa jadi kenyataan firman itu, nggak bisa nyata di dalam hidupmu sehari-hari, firman itu mati. Siapa yang membunuh firman itu? Saudara dan saya. Saya tanya pada saudara, siapa orang yang menggebu-gebu pada waktu Yesus lahir di Bethlehem? Dia berambisi untuk membeli bayi Yesus itu. Siapa orang itu? Siapa tokoh itu? Statusnya Herodes itu apa? Raja. Status saudara apa? Saya ulang tanya, status saudara sekarang ini apa? Ulang lagi, status saudara sekarang apa? Status saudara itu imamat yang rajani. Saudara adalah imam yang statusnya raja. Saudara bisa bunuh firman enggak? Herodes yang membunuh berambisi membunuh bayi Yesus. Ada satu lagi Bapak Ibu. Siapa yang bilang salibkan dia, salibkan dia? Ini siapa itu? Orang-orang Yahudi atau imam-imam Yahudi? Status saudara apa? Imam. Status saudara raja, imamat yang raja nih. Bisa nggak saudara membunuh benih firman ada di dalam hati dan mulut saudara? Saudara introspeksi diri. Kalau saudara dan saya ingin berhasil menjadi umat pilihan Allah, jaga 4 status saudara. Kalau saudara mau memerintah bersama Kristus 1000 tahun lamanya, mulainya sekarang. Sekarang saudara lagi berusaha berjuang dalam waktu cuma umur yang 100 tahun. Sudah berjuang setiap hari, tapi saudara tidak pernah berpikir setelah yang 100 tahun hidup di dunia ini ada kehidupan yang lebih panjang lagi, selamanya 1000 tahun. Dan itu akan dinikmati, akan dialami oleh orang-orang yang bisa mempertahankan statusnya sebagai imamat yang rajani, sebagai bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, sebagai hamba Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara dan saya hari ini mau betul-betul memerintah bersama Kristus, artinya saudara tidak mengalami kematian kekal. Saudara akan hidup dibangkitkan bersama Kristus dan memerintah bersama Kristus dan hidup kekal selama-lamanya. Maka status saudara 4 ini harus dipertahankan mulai sekarang sampai saudara dipanggil meninggalkan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Ingat ya status kita. Saudara sudah masing-masing sudah ada benih di dalam hati kita. Di dalam diri kita ada benih firman-Nya. Saudara mau hidupi seperti Maria atau saudara pilih tidak? Maria itu dihadapkan dua kemungkinan. Aku bilang iya, juga aku bilang tidak. Itu haknya Maria. Sekarang saudara pun dihadapkan 2 pilihan. Aku mau Tuhan menghidupi firman-Mu yang dalam hati dan mulutku ini. Tapi saudara bisa bilang enggak. Saudara punya 2 pilihan. Maka ada pujian begini. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berselamanya. Jadi saudara dan saya ini hamba Tuhan, Bapak Ibu. Elek-elek ini hamba. Yuk, jangan jual kanan kiri ini. Elek-elek ini hamba Tuhan, Rek. Hamba jin elek. Kalau hamba Tuhan, hidup saudara bukan lagi, betul? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku.
Ya, Yesus. Ini lagu Pentakosta ya, Mbak Om dulu sama Tante ngajari pas sholat minggu saya itu, saudara. Pujian itu diambil karena hidup kita sekarang bukan milik kita, tapi milik Kristus. Sendang musiknya mau di depan. Hari ini Bapak Ibu, ya kasih Tuhan, firman Tuhan mestinya sangat panjang ya Bapak Ibu. Tapi ini pengajaran yang harus saudara ketahui. Ingat, saudara statusnya adalah umat pilihan Allah yang dipilih karena kasih karunia Tuhan. Yang kedua, status saudara adalah imam yang berstatus raja. Saudara bisa mengatakan sembuh karena saudara adalah soal emang status raja. Pada waktu saudara mendapatkan orang sakit, sembuhlah engkau, maka dia akan sembuh. Tapi kalau saudara tidak percaya bahwa status saudara raja, maka nggak akan terjadi. Tapi kalau saudara yakin bahwa aku adalah seorang imam yang berstatus raja, engkau yang sakit aku bilang sembuh, maka dia akan sembuh. Karena apa yang kau lepaskan dunia akan terlepas di surga. Surga akan berbuka, pintu surga akan melepaskan kesembuhan. Yang percaya katakan amin. Ada dua pilihan bagi saudara. Maukah saudara mengandung? Tadi pulang firman-nya apa? Aku lu kok mengandung, Pak. Setiap orang percaya di dalam dirinya ada namanya benih firman. Benih firman itu tinggal di dalam hati dan tinggal di dalam mulut. Hati itu bicara tentang bayi yang lagi benih, lagi dihidupi. Merubah hati dulu, hatinya dirubah dulu. Biasanya sok tersinggung, dipaksa untuk tidak tersinggung. Biasanya suka cepat marah, dipaksa belajar kan lagi mengandung, tidak cepat marah. Berkata-kata kotor menjadi kebiasaan sehari-hari karena dia mengandung, maka dia menahan perkataannya menjadi perkataan firman. Di mulut adalah bukti bahwa firman itu telah lahir menjadi kenyataan hidup saudara. Ingat Bapak Ibu, batas saudara mengandung 9 bulan 10 hari. Jika saudara menghidupi firman Tuhan dalam waktu 9-10 hari, nggak terjadi apa-apa dalam hidup saudara, maka firman itu adalah mati. Siapa yang membunuh? Siapa yang membunuh? Saya senang lagi, saya ulang lagi, saya senang perkataan ini pelan-pelan. Saya ingin tahu jemaat itu, kalau saudara sudah menerima untuk mengandung firman karena benih sudah dalam hati saudara selama 9 bulan, itu saudara kapan mengandungnya? 9 bulan 10 hari. Kalau firman itu tidak menjadi kenyataan dalam hidup saudara sehari-hari, maka firman itu mati. Siapa yang membunuh? Yang hak keras siapa yang membunuh? Yang keras lagi siapa yang membunuh? Karena saudara statusnya adalah imam dan raja. Tapi saya percaya hari ini jemaat ini tidak akan pernah membunuh firman itu, bahkan dia akan menghidupi firman itu menjadi kenyataan. Saudara kan tahu bahwa saudara akan menjadi agen mujizat, saudara akan menjadi banjir mujizat seperti Maria. Dia mengalami mujizat karena Maria menghidupi bayi Yesus. Yang percaya katakan amin. Mau banjir mujizat, mau banjir berkat, hidupi firman itu, lahirkan firman itu. Waktunya berapa? 9 bulan 10 hari. Ada batas waktunya. Kalau sehari ini adalah firman ditabur pada bulan Februari, maka pada bulan Januari jemaat Tuhan di tempat ini lebih kuat lagi, lebih semangat lagi, lebih giat lagi, dan kita akan ceritakan semua akan mengalami mujizat. Kenapa? Karena semua akan melahirkan firman itu. Yang itu loh Bapak Ibu, yang saudara lahirkan tadi itu loh, yang harus diberitakan. Firman itu yang harus kami beritakan. Saudara mulai bersaksi, setelah saya mengandung Tuhan, saya menghidup bersama Kristus, saya bersama-sama dengan Tuhan, saya melahirkan perilaku, gaya hidup, cara pandang yang mengubah keluarga saya, mengubah seluruh kehidupan saya menjadi lebih baik lagi. Saya undang sama-sama